Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Apakah sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Tio, tolong pimpin Mas. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pelajaran saya pada siang hari ini? Siap. Kalau siap, coba teman-teman berdiri sebentar. Sebelumnya saya ingin melakukan sedikit terlebih dahulu ya. Coba teman-teman gini-gini tangannya. Satu, dua, tiga, coba. Angkat di atas. Lagi dua. Oke, oke lagi. Oke, sebenarnya sudah semangat maksudnya. Boleh duduk kali ya. Oke, sebelum kita masuk ya, memasuki anak-anak, pernah nggak kalian melakukan sesuatu tapi kalian tuh kayak merasa dilihat padahal kalian sebenarnya sendirian gitu? Ada yang pernah ya buat seperti itu? Pernah. Contohnya sedang melakukan apa sendirian tuh, yang itu. Masih dulu deh. Mencuri. Oke. Kamu pernah mencuri ya? Ya. Tidak. Lah, terus kenapa kamu mencuri? Mungkin. Oh dulu ya, mungkin kan saya juga pernah kecil, saya pernah juga mencuri buah-buahan di tetangga ya. Oke, Mbak Maria apa? Pernah apa yang kayak sendirian tapi kok rasanya kok kayak dilihatin? Biasanya itu saya suka nonton kan, Nonton? tapi kan nonton untuk sendiri gitu. Tapi kayak ada yang lihat gitu. Perasaan saya udah ada gitu. Gitu ya? Iya. Boleh. Itu Mbak Beta apa? Itu kegiatan yang Mbak Beta lakukan sendirian, tapi kayak merasa ada yang melihat gitu. Apa? Ada nggak gitu? Nggak ada. Ini baca ada nggak? Ada. Apa? Kayak kita kan lagi jalan sendirian. Tapi kayak di malam itu ada pengintip, tapi pas kita lihat itu nggak ada orang. Oh gitu ya. Kalau bisa saya simpulkan teman-teman ini kayak lebih ke hal yang menjurus ke mistis ya. Jadi kita terhantu ya. Gitu ya. Nah sekarang teman-teman kita tuh ingin belajar tentang iman kepada malaikat gitu. Nah hari ini kita akan belajar bahwa iman kepada malaikat itu termasuk fondasi dalam Islam gitu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian iman kepada malaikat, terus mengetahui nama dan tugas malaikat, serta menjelaskan kenapa ini menjadi fondasi di dalam Islam gitu. Oke. Nah sekarang saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nih pada teman-teman. Kenapa sih kita tuh harus jujur gitu kepada orang lain tanpa kita tuh kayak mengharapkan validasi kayak ujian gitu. Itu kenapa kira-kira? Masih dulu, kenapa? Jujur dulu ya? Oke bagus. Kamu? Kenapa kita tuh harus jujur tanpa adanya validasi atau ujian dari orang itu tulus gitu? Kenapa kita harus jujur? Kamu tahu nggak? Bagaimana? Apa Pak? Kenapa kita harus jujur tanpa orang lain melihat kita? Gitu? Tulus secara tulus, kita jujur secara tulus misalnya kita tuh nemu duit di jalan gitu. Nah terus kita tuh ngomong dulu ini duit siapa gitu. Nah
kan kalau biasanya seperti laki-laki seperti Mas Tio nih, misalnya kalau mau duit kan langsung duit, sedia beli dengan lagi gitu. Nah, kenapa harus ngomongkan ini di siapa? Gitu maksudnya. Gimana? Kenapa? Iya. Untuk menciptakan ketenangan. Boleh, bagus. Tunggu dulu kita. Oke, kamu baca. Karena untuk membentuk karakter yang mulia. Bagus, lebih tangan baca. Oke, nah sekarang lanjut ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, kita ingin lihat video ya. Teman-teman tolong perhatikan ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dari rukun iman yang wajib kita imani. Definisinya membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang ada dan menciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tunduk dan patuh. Diperhatikan ya. Tolong jelas kalau bisa. Masih tolong cadangkan. Malaikat pula melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Ada hukum mengenai iman kepada malaikat adalah wajib ain atau wajib ain. Sedang dasar hukumnya ada pada Quran surat An-Nisa ayat 134. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Setelah mengetahui definisi, hukum dan dasar-dasarnya, mungkin kita akan bertanya-tanya, siapa saja malaikat yang Allah ciptakan dan apa saja tugas yang Allah amanahkan? Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang tak terhitung. Namun dari setiap banyak malaikat yang Allah ciptakan, ini ada 10 malaikat yang wajib kita iman. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas membawa wahyu kepada para nabi, kemudian menjaga Madinah dari Dajjal. Kemudian malaikat Jibril akan turun pada waktu malam Lailatul Qadar, kemudian membawa risalah kepada setiap makhluk. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki, menjaga makan dari Dajjal, kemudian mengatur air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala atau trompet pertanda akhir zaman. Kemudian malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa atau bisa disebut dengan malaikat maut. Kemudian malaikat yang bertugas di alam kubur. Apa yang saya tanyakan? Yang pertama adalah Maruka. Siapa dia? Siapa nama? Apa agama? Apa kitab? Di mana kita?
siapa saudara. Nah, kemudian malaikat raqib yang bertugas mencatat segala amal kebaikan. Kemudian malaikat atid yang bertugas mencatat segala amal buruk. Maka hati-hati di setiap tindak langkah kita selalu diawasi oleh malaikat. Malaikat bertugas untuk menjaga neraka dan sebagai pemimpin malaikat yang bertugas di dalam neraka. Yang terakhir, malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk surga. Semoga kita sebagai salah satu umat Nabi Muhammad yang bisa masuk surga. Amin. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan berusaha karena apa yang diperbuat tidak lalu dari kemasan maknanya. Kemudian menambah kesadaran bahwa adanya alam lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yakni alam malaikat atau alam gaib. Kemudian menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena selalu ada malaikat yang siap mencatat amal perbuatan manusia. Oke, terima kasih. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Bila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung model, model di sini Pak, jauh Pak. Allah wabarakatuh. Yang muda ada ini. Pada kesempatan Aduh, tanya sama lagi. Sabar. Ya, siap. Nah, setelah teman-teman melihat video tadi, apa yang teman-teman dapat? Iman kepada malaikat. Ya, bagus. Ada lagi? Sebenarnya tidak ada. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Apa sih itu pengertian malaikat? Coba, ada yang tahu? Di grup Ado. Saya Pak. Apa? Kita boleh. Apa itu pengertian malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari cahaya atau nur, bersifat taat, tidak memiliki hawa nafsu, serta tidak makan maupun minum. Berarti sebentar tetap. Oke, nah sekarang setelah teman-teman melihat video tadi yang saya tanyakan, sebutkan dua saja malaikat beserta fungsinya. Gitu, misalnya malaikat Jibril fungsinya apa, Mikael fungsinya apa, kan tadi ada kan di video. Kamu perhatikan nggak kamu? Coba, ada yang bisa nggak? Iya, siapa yang bisa? Masa ada yang bisa? Dua malaikat saja. Ya, coba. Malaikat yang kita Iya, dua saja. Jibril. Jibril. Itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Ya. Terus itu malaikat Israel mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Iya benar. Kamu boleh apa? Loh, nggak boleh sama ya? Mikail tugasnya pembagi rezeki. Terus Israfil menyiksa kepala. Oke, boleh. Tenang, mereka berdua. Ini yang kalian berdua nggak ada yang jawab ya? Iya, nggak ada selesai terus. Mana yang nggak mau jawab? Ingat, coba. Aku kan sedikit dulu. Habis sekali sampai akhir. Jangan serius. Oke, sekarang Bapak akan memberikan tugas buat kalian karena kalian tadi sudah melihat videonya, serta saya rasa Bapak kalian juga sudah memahami karena kami sudah menunjukkan malaikat-malaikatnya. Baik,
Nah, di sini kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju seperti itu. Udah, kerjakan ya. Tolong. Jadi kalian di tempat. Boleh maju? Orang boleh maju sih. Ya, gantian aja. Oke. Bapak siapa boleh menit ya? Banyak kita Sudah. Bapak. udah 20 menit kan? Gimana ada kesulitan apa? Iya, bantu dulu. Depan. Tidak, dia cepat soalnya. Iya. Foto. Jadi Pilot. Nah ya, di sisinya saya. Ayo, waktu sudah berjalan ini. Jangan udah. Sudah. Dapat. Yang sudah. Bagian C. Bagian C boleh. Ayo, perwakilan siapa yang maju? Depan. Perwakilan. Perwakilan kelompok. Ayo. Dua-duanya juga maju. Ya udah. Kelompok kami dulu ya Pak. Iya kan? Ya udah, dari sini saja. Cepat dong. Bagian C hubungan dengan perilaku. Iya, Pak. Kalau jujur itu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. Ya, kalau disiplin itu menaati aturan yang berlaku dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Kalau tanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan sungguh-sungguh dan menerima konsekuensinya. Kesimpulan dari kelompok kami pada bagian ini tulis itu baik. Ya, itu saja. Ya itu sudah Pak. Berikan aplaus kepada kelompok kalian. Sekarang sudah Bapak kasih tugas, kasih video juga. Apa sih nilai-nilai yang kalian ingin perbaiki di kehidupan sehari-hari?
ingin kalian terapkan gitu loh. Ketika melihat fungsi Jibril itu adalah apa gitu, roh atil apa gitu, apa yang ingin kalian perbaiki di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya apa? Coba dari Mas dulu deh. Oke, bagus. Balia apa? Ya ada. Baca apa? Agar menutup diri supaya lebih jujur lagi, kan diberikan kita malaikat begitu lagi. Ya, oke, bagus. Baca kan? Itu tanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini adalah iman kepada malaikat bukan hanya untuk diketahui, tapi menjadi fondasi dalam kehidupan seorang muslim. Gitu. Jadi mungkin hanya itu saja pelajaran hari ini. Jika ada salah kata Bapak, mohon maaf. Pada Bapak mohon kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya.